Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Senin 23 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salah seorang tokoh nasional Indonesia pernah mengatakan demikian, sahabatku. Konflik yang terjadi dalam masyarakat kita itu sebetulnya hanya dipicu oleh dua hal, yaitu salah paham atau pahamnya salah. Sahabatku yang terkasih, kalau kita merenungi lebih jauh dengan sungguh kata-kata ini, sahabatku, maka kita bisa mengamininya bahwa memang banyak konflik yang terjadi saat-saat ini karena salah paham, dan paham yang salah itu seringkali dipertahankan karena dianggap sebagai kebenaran, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam firman Tuhan pada kesempatan ini juga berbicara tentang salah paham, sahabatku. Orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus merasa bahwa Yesus tidak waras lagi. Sementara para ahli Taurat mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Dan ada juga sahabatku yang terkasih yang mengatakan bahwa dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yesus tidak membiarkan kesalahpahaman ini terus terjadi loh, sehingga ia meluruskannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia selanjutnya berargumen bahwa bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis. Iblis hanya bisa diusir oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Sebab itu sahabatku yang terkasih, jangan sampai kesalahpahaman menggerogoti persaudaraan dan persahabatan kita dengan tetangga, teman, saudara, rekan kerja, sahabatku. Jangan sampai meruntuhkan kekompakan dan keharmonisan kita dalam keluarga dan organisasi, sahabatku. Jangan sampai memutuskan tali kasih di antara kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi loh. Maka hindari dengan cara yang berani, mendengarkan secara tulus dan seksama penjelasan
dan perkataan orang lain tentang dirinya sendiri atau tentang suatu yang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, buatlah kami mampu mendengarkan dan menerima penjelasan orang lain, sehingga kami terhindar dari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.